saya Dian Uswatun Hasanah. Jika di channel sebelumnya saya membahas tentang bagaimana menumbuhkan minat dan motivasi kita dalam membaca. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan minat dan motivasi menulis. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua orang itu punya punya semangat yang tinggi ketika menulis ya. Ada yang mengatakan misalnya saya bingung cari ide gitu ya, atau mungkin ada yang mengatakan saya minder nggak bisa nulis yang bagus gitu ya, atau ada juga yang misalnya begini, kaum rebahan gitu ya, itu kan lebih suka rebahan daripada nulis gitu ya. Atau banyak juga di antara kita itu yang menulis misalnya gini, ketika nggak nulis kita nggak ngantuk, tapi ketika berhadapan dengan tulisan kita jadi ngantuk. Nah, dan juga masih banyak lagi hambatan-hambatan yang lain. Nah, untuk itu di channel kali ini saya ingin membahas bagaimana sih caranya supaya kita yang tadinya tidak termotivasi menulis jadi bisa lebih termotivasi dalam menulis. Seperti apa kiat-kiatnya? Simak terus channel saya, jangan kemana-mana. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum mulai menulis. Yang pertama, yang perlu kita ingat adalah bahwa yang namanya menulis itu adalah sebuah proses yang panjang ya, jadi bukan suatu hal yang instan. Saya mengibaratkan seorang penulis itu seperti orang yang sedang mengayuh sepeda ya. Untuk sampai ke tempat tujuan, maka kita harus meluangkan waktu dan tenaga yang cukup ya. Tidak seperti pintunya Doraemon ya, begitu kita masuk pintu langsung sampai gitu kan nggak bisa. Jadi memang kita harus menyediakan waktu dan tenaga yang cukup agar kita bisa sampai ke tempat yang kita tuju. Tidak ada cerita bahwa seorang penulis yang besar itu lahir dari proses yang instan. Jadi semua itu memang butuh proses dan itu tidaklah mudah ya. Hal kedua yang harus diingat adalah bahwa seorang penulis yang baik pasti adalah seorang pembaca yang baik. Jadi teman-teman jangan pernah berharap bisa menjadi seorang penulis yang besar, yang hebat jika tidak punya hobi membaca. Mengapa? Karena kualitas sebuah tulisan itu sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak bahan bacaan yang dibaca oleh penulisnya ya. Maka dari itu kalau saya boleh menyarankan ya, jadikanlah kegiatan membaca itu sebagai layaknya seperti sholat fardu ya, sebagai sebuah kewajiban. Jadi ketika itu kita tinggalkan, kita akan merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa sampaikanlah walau hanya satu ayat, kalau saya mungkin akan mengatakan seperti ini, bacalah walau hanya satu halaman. Hal ketiga yang harus kita ingat juga adalah sebenarnya apa sih tujuan kita ketika menulis, karena tujuan itu akan sangat mempengaruhi hasil tulisan kita ya. Ada orang yang ingin menulis karena dia misalnya ingin jadi orang yang terkenal atau tenar. Ada juga orang yang mau menulis bukan karena mau jadi orang tenar, tapi dia ingin jadi orang kaya misalnya. Tapi ada juga orang yang menulis bukan karena ingin kaya, ingin tenar, tapi dia ingin menulis untuk menginspirasi, menulis untuk mencerahkan pembaca-pembacanya. Nah, jadi tujuan itu akan sangat menentukan hasil tulisan seperti apa yang akan kita berikan kepada pembaca. Ada seorang penulis yang bernama Fatimah Mernissi. Beliau mengatakan bahwa menulis itu ternyata lebih baik daripada operasi pengencangan kulit wajah. Wow, itu benar nggak sih? Dan ternyata itu benar ya. Jadi ternyata memang beliau sudah melakukan riset dan hasilnya menunjukkan bahwa orang yang menulis setiap hari itu kulitnya akan lebih segar ya. Jadi dari mulai dia bangun tidur, itu ketika dia mau menulis maka aktivitas sel-selnya itu akan lebih meningkat. Subhanallah ya. Jadi ternyata menulis sangat bermanfaat untuk membuat wajah kita menjadi lebih segar ya. Lalu bagaimana kita harus memulai aktivitas menulis kita? Yang pasti begini ya, kegiatan menulis yang paling mudah adalah menuliskan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi benar apa yang dikatakan J.K. Rowling bahwa menulis yang mudah itu yaitu menulis hal-hal yang dekat dengan kita, hal-hal yang kita ketahui, kita menuliskan pengalaman dan juga perasaan kita sendiri ya. Misalnya ini, buku-buku yang kita lahap isinya, terus pengalaman kita pribadi, itu bisa jadi sumber inspirasi atau ide untuk tulisan kita ya. Ada satu hal penting lagi yang sekiranya perlu kita lakukan untuk bisa membangun motivasi menulis ya, yaitu dengan keikutsertaan kita dalam organisasi atau komunitas menulis ya. Jadi beda dong ya antara kita menulis sendirian dengan kita punya komunitas. Kalau kita menulis sendiri, itu kita pasti akan bingung karena apa? Tidak punya teman curhat, tidak punya teman diskusi. Kita jadi tidak tahu seberapa banyak seberapa bagus
kualitas karya kita. Tapi kalau kita punya komunitas, kita punya teman untuk berbagi cerita, diskusi, atau juga bedah karya, atau misal ada teman di komunitas itu yang mungkin dimuat di media massa tulisannya, kita juga bisa ikut senang, ikut ikut semangat juga agar bisa seperti dia dan sebagainya. Jadi penting bagi penulis untuk memiliki komunitas ketika menulis. Nah, jika Anda sudah termotivasi menulis, maka langkah berikutnya Anda bisa memulai aktivitas menulis. Untuk tahap-tahap menulis, insya Allah akan kita sambung di channel saya selanjutnya ya. Untuk edisi yang kali ini saya pikir cukup dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi bagi Anda yang memang ingin memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam menulis ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, atau Anda juga bisa meninggalkan komentar di kolom yang telah disediakan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menulis dan salam literasi.